Adian Apitupulu, anggota Komisi 7 DPR RI. Ini terkait pemerintah kan akhirnya memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi ataupun menaikkan harga BBM subsidi. Dan juga adanya timbul gejolak karena harganya dianggap kenaikannya cukup signifikan nih. Bang Adian bagaimana menyikapinya dari anggota Komisi 7 DPR RI? Kita mau lihat apa penyebab naiknya Ya. atau perbandingan harganya. Kalau penyebab naiknya ya memang karena situasi global toh. Situasi global, harga minyak dunia naik, kemudian terjadi pembengkakan subsidi. Kan ada subsidi, ada kompensasi kan. Kalau dalam bahasa Bank Dunia itu subsidi eksplisit dan subsidi implisit, kira-kira seperti itu. Nah, kalau penyebabnya ya karena situasi global, harga minyak dunia naik, kita importir minyak, jadi mau tidak mau harus ikut naik, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kemudian dibandingkan kenaikan BBM di periode Presiden Jokowi selama sekian kali naik, lalu turun lagi, naik dan turun lagi, naik turun seperti itu, total cuma Rp3.500. Sementara di pemerintahan sebelumnya total kenaikan itu sekitar Rp4.700. Jadi ada selisih sekitar Rp1.990 sampai Rp1.200. Lebih mahal kenaikan di zaman SBY dibandingkan sekarang. Oke. Bang, ini kan bicara soal pembengkakan subsidi BBM dan mungkin khususnya solar yang dinyatakan oleh Pertamina bahwa adanya sebesar 93% solar subsidi ini justru dimanfaatkan untuk industri pertambangan dan perkebunan. Nah, ini kan Anda selaku mitra dari ESDM dan sebagainya nih untuk di industri pertambangan. Memang realnya hal itu terjadi, Bang. Artinya memang industri ini menggunakan biosolar untuk perindustriannya nih atau pengusahaannya nih. 2014 itu ada Perpres 191. Itu yang menjadi dasar dibolehkannya kemudian truk roda 4 sampai 6, kalau truk kan 4 sampai 6, itu mengambil solar subsidi dengan kapasitas kalau roda 6 maksimal 200 liter per hari. Nah, menurut kita dulu mungkin hal itu punya dampak baik, mendorong industri dan sebagainya. Tapi untuk sekarang, di tengah naiknya harga minyak dunia dan sebagainya, menurut gua harus direvisi Perpres itu. Paling tidak untuk perkebunan dan pertambangan tidak perlu lagi, tidak boleh lagi kemudian dia mengambil solar subsidi itu. Karena hitungan gua ya, walaupun sifatnya asumsi terkait jumlah truk misalnya, kalau kita hitung-hitung per perusahaan pertambangan itu punya 30 truk saja roda 6, perkebunan juga punya truk roda 6, 30, itu kita habis sekitar 140-an triliun lah per tahun. Tapi kalau perkebunan saja sekitar 55 triliun. Nah, masalahnya kan kemudian menjadi dirasa tidak adil karena perkebunan-perkebunan ini kan modal-modal besar semua. Ada 332 perkebunan itu yang PMA, penanaman modal asing. Pertanyaan kita adalah apakah mereka juga perlu diberikan subsidi? Sementara pajak perkebunan 1 tahun sekitar 20 triliun. Sementara asumsi solar subsidi yang dinikmati itu sekitar 55 triliun. Ada selisih 35 triliun lah. Nah, menurut gua ya Perpresnya harus dirubah. Perpres harus dirubah. Berarti selama ini ada kelalaian dari negara dong? Artinya, mungkin pertimbangan 6 tahun, 7 tahun yang lalu berbeda. Kan pertimbangan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, pertimbangan 10 tahun ke depan, karena banyak faktor bisa tidak sama tuh. Tapi kalau kemudian sekarang kita hitung harusnya sudah dilepaskan subsidi ini karena industri misalnya sudah bergerak, ya harusnya dirubah saja Perpresnya. Oke. Berarti artinya banyak memang industri pertambangan ataupun pengusaha di bidang pertambangan ini yang memanfaatkan celah aturan tadi, Bang, untuk bukan memanfaatkan celah aturan, ya memang aturannya begitu. Aturannya membolehkan. Nah, itu yang menurut saya harusnya direvisi dong, agar subsidi itu lebih tepat sasaran. Misalnya, masa iya sih Bakri Plantation dapat subsidi solar? Masa iya sih kemudian London Sumatera dapat subsidi solar, Sinarmas dan sebagainya? Jangan dong. Subsidi solar itu lebih baik untuk pemilik truk harian gitu loh, yang perorangan gitu loh. Lebih baik buat mereka kan. Untuk angkutan umum boleh, tapi untuk perusahaan tambang dan perkebunan janganlah. Kalau Komisi 7 melihat soal kebocoran solar subsidi di industri pertambangan dan perkebunan seperti apa, Bang? Kalau yang tadi tidak bisa dibilang bocor ya, karena ada dasar regulasinya.
Kebocoran itu terjadi kan karena pencurian-pencurian, kemudian lemahnya pengawasan itu. Kalau menurut gua, kalau kita bicara soal subsidi tepat sasaran, ya pengawasan harus diperkuat. Waktu dulu gua pernah di Kerawang itu kita dapatkan data sekitar 30 sampai 40 kendaraan roda 4 yang setiap hari bisa sampai 20 kali datang ke SPBU beli gitu loh. Lalu tapi sampai sekarang kenapa tidak ada tindakan yang masif gitu, pencegahan, penangkapan apa segala macam kan? Itu problem pertama adalah pengawasan. Kedua, misalnya ada satu riset bahwa beberapa tahun lalu nih di 6 kota besar di Indonesia, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, itu 1 tahun itu menghabiskan sekitar 71 triliun karena kemacetan. Artinya BBM yang terbuang dalam kemacetan ini dihitung sekitar 71 triliun. Mampu tidak kemudian kita hemat 71 triliun itu uang rakyat? Bisa dong. Bagaimana caranya? Ya, kemacetannya dikurangi. Itu loh. Bang, ini kan bicara soal kota, ini kan terancam habis sebelum akhir tahun. Pada akhirnya mungkin pemerintah menaikkan kan harga subsidi BBM, termasuk solar subsidi. Kalau misalnya bicara soal kerugian tadi, Bang, ini apakah dengan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi ini, kuota ini bisa aman hingga akhir tahun untuk solar subsidi maupun BBM subsidi lainnya? Ini bagaimana, Bang? Apakah juga akan ada tambahan anggaran untuk negara dan sebagainya mungkin? Bisa aman kalau kemudian itunya beban subsidinya dikurangi, bisa aman, kuota bisa tercukupi. Bahwa kemudian dia berdampak pada naiknya harga barang selama bisa dikontrol, itu loh. Kalau gue sih berpikir begini ya, ini hitung-hitungan saja ya, hitung-hitungan. Berapa sih jumlah penduduk miskin kita, misalnya dalam data BPS? 27 juta jiwa. Kita bikin gampang lah, 30 juta misalnya, seperti itu ya. Kalau 30 juta ini dibagi dalam kalkulasi asumsi terkait jumlah kepala keluarganya, sekitar 7,5 juta kepala keluarga. Kalau 7,5 juta kepala keluarga itu, setiap kepala keluarga diberikan tunjangan sosial 4 juta rupiah per bulan, per tahun kita cuma habis 360 triliun. Tapi dalam sisi ketatanegaraan, kita melakukan lompatan menjadi negara kesejahteraan sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Di Singapura, di Jerman, di banyak tempat lain, mereka yang menganggur pun diberikan tunjangan sosial untuk kurun waktu tertentu sampai mereka sanggup kemudian meningkatkan ekonominya, pendapatannya dan sebagainya gitu. Dan itu menurut saya membantu daya beli di bawah. Lalu artinya bicara soal disparitas, kalau bicara soal subsidi tadi, Bang ya, kalau misalnya bicara disparitas ini kan cukup jauh antara subsidi dan non subsidi. Ada selisih gap mungkin di atas Rp5.000, Bang. Ini apakah juga ini memengaruhi industri pada akhirnya lebih memilih menggunakan solar subsidi tadi, Bang? Iyalah, iya dong. Kalau industri yang menggunakan solar subsidi itu kan misalnya mereka yang menggunakan solar untuk melakukan aktivitas pabriknya gitu loh. Iya pasti loh, pasti mempengaruhi. Tapi kan problemnya adalah memang kita akui pengawasan itu kan lemah. Banyak aparat negara lain juga terlibat kok. Kalau enggak, gimana bisa lolos? Yang berpindah itu kan bukan segelas, bukan secangkir, 1 truk, 2 truk gitu loh, 3 truk itu kan gampang ngusutnya, gampang lihatnya. Kalau yang dipindahkan sebotol, taruh kantong bisa gitu kan. Nah kalau sebenarnya, nah ini artinya kita lemah betul pengawasan kita. Kalau kemudian pengurangan subsidi tidak dibarengi dengan penguatan pengawasan juga menurut gue tidak adil. Jadi harus jalan bareng tuh. Kemacetan dikurangi, solar subsidi untuk perkebunan pertambangan roda 6 dikurangi, diatur sedemikian rupa, kemudian pengawasan terhadap kemacetan, kemudian pengawasan terhadap pencurian, itu bareng dong dikerjain. Terakhir, Bang, ini terkait langkah ataupun solusi yang dilakukan Pertamina ini kan mendata ulang kembali menggunakan sebuah aplikasi agar lebih tepat sasaran. Kalau Anda melihat soal bagaimana sih efektivitas solusi yang dilakukan oleh Pertamina ini terkait ini kan akan kendaraan yang didata agar lebih tepat sasaran untuk penyaluran solar subsidi ini?
pada akhirnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan itu semua bentuk transaksi cashless ya itu akan terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat sekarang ini di kafe pun kita bayar kontan mereka sudah tidak mau, kita bayar cash mereka sudah tidak mau, mereka maunya pakai aplikasi dan sebagainya. Itu menjadi teknologi pembayaran ke depan. Kalau gua lihat Pertamina sedang berjalan ke arah sana, gitu loh. Bahwa kemudian dimulai dari hal-hal kecil, My Pertamina dan sebagainya untuk mengumpulkan data dan sebagainya, bagus-bagus saja. Apakah dia efektif atau tidak, tergantung sosialisasi Pertamina. Tapi kalau misalnya untuk transaksi-transaksi di kafe, rumah makan, lu pernah ditolak gak ketika bayar cash? Gue berapa kali ditolak, gitu loh. Udah nggak bisa pak, bayarnya pakai gini segala macam. Nah semua transaksi nanti akan cashless. Untuk itu aplikasi-aplikasi pembayaran ini pasti akan dipakai dan digunakan. Pertamina sedang berjalan ke arah situ. Di sisi lain, data collecting kan harus diriset. Dasar risetnya apa? Ya data yang dikumpulkan ini. Nah kalau pertanyaan lo efektif atau tidak ya tergantung sosialisasinya. Sip bang, terima kasih atas waktunya bang. Sip. Benar dia BPM Migas kalau Anda selaku Komisi 7 melihat ini kan mungkin masih banyak ditemukan adanya penyelewengan penggunaan subsidi BBM ataupun soal subsidi. Nah lalu bagaimana bang Anda melihat soal ketegasan dari BPM Migas ini bang? Nggak bisa BPM Migas sendiri ya, tapi misalnya dalam Pertamina ada satu contoh misalnya di Kalimantan Selatan, kita berikan datanya, videonya segala macam, itu betul-betul yang tidak pantas terima subsidi, tidak pantas membeli solar subsidi, dia beli. Sanksinya apa gue bilang? Berikutnya 3 minggu kemudian gue dapat kabar sudah dikasih sanksi tuh, SPBU-nya. Apa sanksinya? Tidak boleh jual solar subsidi lagi selama 1 bulan. Nah SPBU itu mencuri dalam tanda kutip 11 bulan, dikasih sanksi 1 bulan, untungnya 11 bulan. Nah ini kan tidak memenuhi rasa keadilan kita gitu. Satu, kedua, penjual diberi sanksi, pembelinya itu loh, pembelinya artinya kasih sanksi juga dong. Nah tapi untuk memberikan sanksi pada pembeli, Pertamina dan BPM Migas tidak punya kewenangan hukum. Yang harus diikuti adalah prosedur hukum biasa gitu loh, pengaduan, laporan pengaduan dan sebagainya. Jadi kalau mau ini berjalan baik, polisi juga harus bergerak cepat, tangkap gitu loh. Kalau tidak, apapun kebijakan ini tidak akan berjalan baik. Dalam data gua selama Republik Indonesia ini merdeka sudah 37 kali kalau tidak salah kenaikan BBM itu. Artinya ya memang per 2 tahun sekali mau tidak mau akan ada kenaikan BBM. Bukan sesuatu yang jarang terjadi, hampir setiap presiden pernah menaikkan BBM. Sip bang.